wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Anak-anak, tema pekerjaan kita hari ini sudah berakhir. Sekarang kita menuju ke puncak tema. Puncak tema kita hari ini adalah berkunjung ke pemadam kebakaran. Anak-anak, sekarang Ustadzah sudah sampai ke pemadam kebakaran. Yuk anak-anak, kita ikuti bersama ya. Adalah peralatan yang kita pergunakan apabila melakukan pemadaman dan juga evakuasi. Yang pertama kita mulai dari baju dulu mas, dari helm dulu lah Bapak. Ini helm khusus yang dipakai petugas pemadam kebakaran apabila melakukan pemadaman. Helm ini fungsinya apabila ada benda yang terjatuh dari atas langsung tidak mengenai kepala, jadi ada penutup ini gitu. Terus bagian belakang ini berfungsi sebagai apabila ada hawa panas dari belakang agar tidak langsung ke bagian leher. Nih, ini fungsinya. Kemudian ini untuk melindungi mata dari radiasi panas seperti itu. Ini helm pemadam, jadi beda ya helmnya ya. Nah kalau dipakai seperti ini, ini yang dipakai om pemadam apabila melakukan pemadaman. Kemudian yang kedua ada ini namanya apa yuk? Adik-adik tahu nggak? Baju, ya baju. Ini namanya jaket anti panas, bukan anti api loh ya. Kalau kena api tetap terbakar, cuman ini anti radiasi panas. Jadi ini dipakai ketika melakukan pemadaman. Dan jika menggunakan jaket ini, tubuh kita tidak terasa panas jika dipakai seperti ini. Berikutnya ini ada celana juga sama anti panas. Celananya seperti ini. Jadi yang dipakai itu memang baju khusus untuk apa namanya, menghindari radiasi panas. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya ada sarung tangan. Sarung tangannya pun juga khusus seperti ini. Sarung tangannya dipakai untuk melindungi tangan kita ketika melakukan pemadaman. Bagian ini terlihat kontras ya. Ini apabila di kegelapan ini terkena sinar sedikit saja, dia akan menyala. Jadi seperti fosfor gitu ya. Nah, alasannya kenapa kok dikasih warna yang seperti ini? Apabila di kegelapan dia biar mudah untuk terlihat, di kejauhan pun warna oranye itu mudah untuk terlihat seperti itu, biar tidak samar. Berikutnya, nah ini berikutnya adalah sepatu. Sepatunya pun sepatu khusus yang dipakai. Ini namanya masker full face, penutup muka penuh ya. Ada yang bilang masker moncong babi. Nah, di bagian ini ada filternya, ada penyaringnya. Ini bisa diganti apabila sudah tidak layak pakai lagi. Jadi di dalamnya ini yang diganti. Seperti itu. Ini yang dipakai umum pemadam apabila melakukan pemadaman. Kenapa kok menggunakan masker full face seperti ini? Tujuannya untuk biasanya ketika melakukan pemadaman itu yang pertama kali muncul itu pasti asap. Nah ini menggunakan seperti ini. Nah kalau
pemadaman, itu punya senjata. Ini loh senjatanya. Nah, ini namanya nozzle gun. Gun itu apa? Senjata. Nozzle itu apa? Ini bagian depannya ini. Ini namanya nozzle, tapi jenis kayak seperti senjata. Jadi ini dialirkan air yang dari mobil pemadam ini, dari sini, ini selangnya, ini disambungkan ke mobil. Nah, kemudian ini yang dipakai untuk ke titik yang terjadi kebakaran. Nah, gitu. Ini ada dua bahan bakunya. Yang kita pakai adalah air. Airnya air apa? Airnya air bersih. Ini sumbernya. Tuh, bisa dilihat di atas. Ini air bersih, air artesis. Jadi mobil ini harus standby, selalu terisi, tangkinya harus selalu penuh. Ini namanya alat penjepit ular. Nih, berfungsi, coba dipraktekkan, Undika. Nah ini, kalau ngambil sesuatu seperti ini nih, misalkan ini ular atau binatang, tinggal dijepit aja, seperti itu ya. Nih, alat penjepit ini kami gunakan ketika ada laporan dari warga terkait ular. Nih, misalkan biawak, bisa juga seperti itu. Berikutnya, nah, ini juga untuk keperluan evakuasi. Ini namanya baju tawon. Ini yang dipakai kami ketika melakukan evakuasi tawon. Jika ada laporan warga terkait gangguan tawon, ini yang dipakai. Jadi ketika tawon mau nyengat ke tubuh itu nggak bisa, karena ini ada beberapa lapis. Ini yang dipakai untuk pemadam. Jadi tugasnya pemadam bukan cuma memadamkan api, tapi juga penyelamatan. Anak-anak, ini adalah contoh pemakaian baju pemadam kebakaran cilik ya. Yang ini adalah helmnya ya. Kemudian ini bajunya. Bajunya warna apa sayang? Ya, bajunya itu warna merah. Ya. Kemudian yang ini yang dipegang Kak Nabila sama Mas Aska adalah namanya nozzle gun. Nozzle gun ini digunakan untuk memadamkan api dengan menggunakan selang. Bisa handuk, bisa keset, bisa sarung dan agak tebal, selimut bisa. Nah itu caranya, setelah dibasahi, lindungi jari kita. Nah seperti ini, seperti yang dicontohkan Bapak Adi. Kemudian datangi titik api yang terbakar, titik yang terbakar. Dilihat dulu arah mata angin. Bila angin berhembus ke selatan, maka pemadamannya harus dari arah utara. Jangan dipadamkan dari arah selatan. Nah, seperti ini. Ditutup perlahan. Jangan dilempar. Nah, caranya seperti yang barusan. Ini sudah mati apinya. Seperti yang saya contohkan tadi, apabila lilin ketika dia sudah menyala, ditutup sama gelas, itu akan mati lama-kelamaan. Ini menghilangkan oksigennya. Kemudian cara ngambilnya pun sama. Lindungi wajah kita seperti itu, lalu berjalan mundur. Anak-anak sudah tahu ya tentang pemadam kebakaran, tentang peralatannya, tugas-tugasnya. Sampai ketemu lagi ya di puncak tema berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.